Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Juntal TV. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman, lancar rezekinya dan segala sesuatu aktivitas diberi kelancaran. Amin. Oke, tak perlu berpanjang lebar. Ini saya dapat sumber ya teman-teman dari Jawa Pos Radar Jogja mengenai belasan hektar lahan pembangunan tol Jogja Solo di Sleman tentunya belum bisa bebas. Nah, pelaksanaan proyek ungkap ini adalah penyebabnya. Oke, ikuti video ini sampai habis biar tahu ya teman-teman, biar paham kendalanya apa saja kok sampai sekarang kok belum clear terbebas semuanya seperti itu. Nah, gini ya teman-teman, untuk pembebasan lahan untuk proyek tol Jogja Solo paket 2.2 ini masih terus berjalan sampai saat ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya, ini saya tepat berada di samping selokan Mataram. Ini sudah berjejer tiang-tiang ya teman-teman, tiang-tiang calon penyangga tol Jogja Bawen, tol Jogja Solo. Ini adalah pilar-pilarnya teman-teman. Itu untuk jalan tolnya itu akan melayang tepat di atas ini ya teman-teman, di atas selokan Mataram. Bukan menutup selokan Mataramnya teman-teman, tapi di atasnya. Jadi di bawahnya itu masih bisa untuk, nah ini di depan saya ada jembatan, ini tetap masih bisa dipakai untuk ini ya, lalu lalang. Jadi nggak sepenuhnya terus ditutup, itu enggak. Nah, untuk pelaksanaan proyek mencatat masih ada kurang lebih ya teman-teman 13,3 hektar yang belum bebas dengan berbagai penyebab. Nah, ini juga membutuhkan waktu ya teman-teman. Untuk pembebasan lahan itu emang nggak semudah itu kita bayar langsung clear, itu enggak, tapi banyak banget kendala-kendala yang mesti dihadapi dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Humas PT Adikarya Pembangunan Tol Jogja Solo Seksi 2 Paket 2.2 ini mengatakan kalau kebutuhan lahan di luar tanah kas desa untuk pembangunan tol Jogja Solo mencapai 39,8 hektar. Lalu dari jumlah tersebut ya teman-teman, sebanyak 66,6% atau sekitar 26,5 lahan hektar sudah dibebaskan. Dan sementara itu untuk yang belum bebas mencapai sekitar 13,3 hektar atau 33,4% dari total kebutuhan lahan pembangunan tol Jogja Solo paket 2.2. Untuk lahan yang belum terbebas itu tersebar pada 3 desa yang ada di Kapanewon Melati dan Gamping. Jadi untuk PT Adikarya teman-teman yang bergelut langsung untuk proses pembuatan tol Jogja Bawen Jogja Solo ini, ketika lahan tersebut belum terbebas itu juga tidak bisa menyentuh ya teman-teman, tidak bisa semerta-merta terus bebas kita mengerjakan atau membongkar lahan tersebut. Tetap tidak boleh ya teman-teman, harus bebas dulu baru kita melakukan pembongkaran. Intinya tidak dapat melakukan pengerjaan proyek pada lahan yang statusnya belum terbebas gitu ya teman-teman. Sehingga saat ini untuk pelaksanaan proyek pun lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur tol yang statusnya lahan sudah bebas. Jadi misal kita pas melintas ya teman-teman, di area tersebut, di area pembangunan tol ini ada tempat yang belum disentuh, berarti tempat tersebut
belum terbebas ya teman-teman. Beda lagi kalau udah clear, udah terbebas, itu sudah bisa dilihat seperti di depan ini ya teman-teman. Untuk progresnya pasti sudah dibangun, entah itu pilar, entah itu tiang-tiang penyangga atau apa gitu. Kembali lagi dijelaskan ya teman-teman, untuk lahan yang belum terbayar aturannya emang tidak boleh disentuh, sehingga dari PT Adikarya dalam mengerjakan progres ini ya teman-teman, itu harus atau juga menyewa tanah yang belum menerima uang ganti rugi atau UGR agar bisa dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Jadi tidak terus misal belum terbebas lahannya terus kita cuma diem aja, itu enggak. Kita tetap sibuk, maksudnya dari PT Adikaryanya ya, tetap sibuk untuk mengerjakan progres yang sudah benar-benar deal gitu ya. Terkait dengan progres keseluruhan pembangunan tol Jogja Solo, ini sudah mencapai 20% ya teman-teman. Adapun yang kini tengah dikerjakan diantaranya yaitu pengecoran blok kalv ya, pemadatan timbunan, dan pembangunan drainase untuk konstruksi di Kelurahan Tirto Adi, Melati, Sleman. Sedangkan untuk konstruksi di kawasan Ring Road Utara, pihaknya sudah menyelesaikan pelebaran jalan sepanjang 1 km dari tikungan Ngawen sampai Monjali. Dan ya teman-teman, di awal tahun nanti, tahun 2024 ya, bakal dilanjutkan dengan pembongkaran median jalan di titik-titik tertentu. Nah, insya Allah kalau lancar ya teman-teman, pembangunan tol Jogja Solo bisa selesai akhir tahun mendatang. Ini kalau ada lancar ya, kalau lancar gitu ya teman-teman. Kalau nggak lancar ya bisa maju mundur seperti itu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi ya teman-teman, untuk akhir tahun sudah selesai untuk tol Jogja Solo. Manajer pengendalian jalan tol Jogja Solo paket 2.2 PT Jasa Marga Jogja Solo, Adian Widga, menambahkan dalam upaya pembebasan lahan ini terkendala yang dihadapi hanyalah masalah administrasi ya teman-teman. Nah, diantaranya karena merupakan tanah warisan, salah menunjukkan sertifikat sehingga perlu diretur, dan pemiliknya meninggal. Nah, ini juga agak lumayan memakan waktu ya teman-teman, sehingga perlu diurus oleh ahli warisnya. Selain itu, pihaknya juga menemui masalah berupa pemilik tanah yang asetnya diagungkan di bank. Nah, itu mau nggak mau kan tetap harus dilunasi dulu ya teman-teman, kalau untuk pengambilan sertifikat di bank seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk pembebasan lahan itu tidak ada yang stuck atau semua sudah setuju. Hanya berharap ya teman-teman, untuk pembebasan itu bisa secepatnya agar target pembuatan tol Jogja Bawen Jogja Solo ini sesuai dengan rencananya, yaitu di akhir tahun sudah selesai gitu ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.